Assalamualaikum. Good morning, everyone. Meet with me again, Miss Unita, with our English class. Today we are gonna talk about passive voice. Let's get check. Okay, the first thing that we have to know about passive and active voice is how to use that. We use active voice to say what the actual subject does. Kita menggunakan active voice untuk mengatakan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh si pelaku atau apa yang si subjek lakukan. Sedangkan the passive voice is used to say what happens to the object. Sedangkan di passive voice ini kita menekankan atau kita mengatakan apa yang terjadi kepada si objek ini. Kira-kira apa yang terjadi pada objek tersebut? Nah, what is passive voice? Passive voice is used when the focus is on the action, not on the actor. Kalau di passive voice, ini digunakan ketika kita ingin memfokuskan sesuatu bukan pada subjeknya, tapi fokus kepada tindakannya, bukan kepada pelakunya ya. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau di kalimat aktif, di sini kita tulis my grandfather built a house. Yang kita tekankan di sini adalah subjek. Kira-kira subjeknya siapa? Subjeknya adalah my grandfather. Kakek saya membangun rumah. Siapakah yang membangun rumah? Pasti pertanyaan yang muncul nanti seperti itu. Nah, yang membangun rumah adalah my grandfather. Sedangkan kalau di passive voice, kita bisa mengganti kalimat tersebut menjadi objeknya ditaruh di depan, kemudian kata kerja, baru si subjek. Jadi yang jadi subjek di kalimat pasif adalah objek di kalimat aktif. A house was built by my grandfather. Rumah telah dibangun oleh kakek saya. Yang ditekankan di sini adalah rumahnya. Oke, sekarang kita lanjut ke general structure atau struktur umum kebahasaan dalam passive voice. Ada be atau to be. Ini menyesuaikan dengan tensesnya ya. Ada is, was, have been, or etc. Plus past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, di sini ada contohnya nih. Sebenarnya mudah aja untuk change dari kalimat active into passive voice. Hanya objeknya dipindahkan ke depan, kemudian subjeknya dipindahkan ke belakang. Seperti contoh di kalimat ini, somebody stole my bike. Somebody stole my bike. Tinggal my bike yang tadinya objek di kalimat aktif dipindahkan ke depan, kemudian ditambahkan to be. Terus di sini kan kata kerjanya stole-nya dirubah menjadi bentuk ketiga atau bentuk past participle. Tinggal ditambahin by somebody. Tapi itu optional ya, jadi boleh ditambahkan, boleh tidak. Di kalimat yang kedua dan yang ketiga juga sama ya. Nah, was di sini kan adalah to be. Nanti to be ini bisa dirubah menyesuaikan dengan tensesnya. Yang pertama kita akan membahas tentang sebenarnya semua tenses bisa dirubah menjadi passive voice. Tetapi hari ini kita cukup membahas tenses yang sederhana aja atau simple tenses. And we start from simple present. Here is a main verb, to be and past participle. So here is an example how to use an active and passive voice in a simple present. Di sini ada contohnya ya. Kalau dalam bahasa Inggris, simple present to be yang digunakannya itu adalah is, am, atau are. Nah, di sini ada kalimatnya, somebody sebagai subject, clean sebagai verb. Verb di kalimat simple present seperti yang kita tahu adalah verb one. Atau jika subjeknya he, she, atau it, atau orang yang tidak lebih dari satu, itu kita menggunakan verb one plus s. Somebody cleans this room every day. Somebody sebagai subjek, cleans-nya verb, this room-nya sebagai objek.
kita rubah menjadi passive voice. This room-nya dipindahin ke depan, kemudian ditambahkan to be. To be untuk this room adalah is. Kemudian cleans yang tadinya adalah verb 1 plus s diganti menjadi bentuk ketiga atau past participle. Jadinya this room is cleaned every day. Oke, kita lanjut ke tenses yang kedua. Ada past simple atau simple past. In the simple past, we use was or were as a to be. Di sini contohnya adalah somebody cleaned this room yesterday. Seseorang membersihkan ruangan ini kemarin. Yang ditekankan di kalimat ini adalah somebody clean. Yang dilakukan oleh beberapa orang itu adalah membersihkan ruangan. Kita rubah menjadi kalimat pasif. This room yang tadinya adalah objek, kita rubah menjadi subject. This room was cleaned. Kalau di kalimat simple past, kata kerjanya adalah kata kerja bentuk kedua. Kalau di regular verb, itu bentuk kedua dan ketiga pasti sama, hanya ditambahkan kata ed di akhir kata. Nah, berarti kalau di kalimat simple past, untuk merubah menjadi kalimat pasif hanya tinggal ditambahkan to be. This room was cleaned yesterday. Ruangan ini telah dibersihkan kemarin. Let's continue to simple future. Simple future always use will or going to, tapi di sini kita belajar yang menggunakan will dulu ya. Nah, kalau di kalimat aktifnya will plus main verb atau will plus verb 1. Nah, kalau kita rubah jadi kalimat pasif jadi will plus be plus past participle. Tidak pakai am, is, are atau was or were. To be yang digunakan di sini adalah be. Somebody will clean this room tomorrow. Somebody sebagai subjek, will room simple future. Kemudian clean di sini adalah verb 1 atau infinitive. This room tomorrow. Sedangkan kalimat pasifnya adalah this room will be cleaned tomorrow. This roomnya sebagai subjek atau sesuatu yang ditekankan di kalimat tersebut. Kemudian setelah kata will jangan lupa ditambahkan be, dan clean di kalimat aktif yang tadinya verb 1 dirubah menjadi verb 3 or past participle. Oke, kita udah selesai ngebahas tentang simple tenses. Sekarang kita membahas tentang passive voice yang menggunakan model infinitive. Model infinitive ini ada should, ada could, ada may, ada might, dan lain-lain. Masih banyak yang lainnya. Tapi di sini kita bahas keempat kata yang dulu ya. Nah, rumusnya adalah model. Model ini antara should, could, may, might plus have plus verb participle, berarti yang digunakan adalah verb to. Sedangkan kalau mau kita rubah menjadi kalimat pasif, tinggal ditambahin kata been dan verbnya diganti menjadi verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. So here is an example. Somebody should have cleaned this room. Seseorang harus membersihkan ruangan ini. Kalau mau kita rubah menjadi kalimat pasif, menjadi this room should have been cleaned. Sebenarnya mudah saja untuk membuat kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, hanya tinggal ditambahkan awalan di depan kata kerja. Tapi berhubung dalam bahasa Inggris ini ada yang namanya tenses, maka kita tinggal menyesuaikan tensesnya. Hanya cukup ditambahkan to be di depan kata kerja. To be-nya bisa menyesuaikan ya. Kalau simple present is are. Kalau misalkan simple past was or were. Kalau simple future itu be. Kemudian kata kerjanya dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Otomatis artinya the meaning of the word is change. Tadinya kata kerjanya tidak ada kata di-nya. Nah, kalau misalkan dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, itu langsung berubah menjadi di, kemudian kata kerja. Begitu aturannya. So, sampai sini mudah-mudahan kalian paham.
hope you guys will understand and increase your knowledge with my class today. Tetap menjaga diri di rumah, menjaga kesehatan, stay safe, and keep healthy. Goodbye and see you to another meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.